Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba pemirsa, beragam informasi menarik akan kami hadirkan di seputar Aini Sulsel dalam 30 menit ke depan. Edisi hari ini di antaranya. Seorang suami di Kabupaten Maros tega membunuh istrinya sendiri. Dua kelompok muda di Kota Makassar terlibat tawuran. Akses jalanan yang rusak parah, pasien ditandu 7 km. Bersama saya Rusdi Ansor, inilah seputar Aini Sulsel selengkapnya. Diduga tersinggung lantaran disebut malas mencari kerja, seorang suami di Kabupaten Maros tega membunuh istrinya sendiri saat tengah tertidur pulas di kamar rumahnya. Ironisnya korban dianiaya hingga korban tewas bersimbah darah. Warga desa Lekopancing, Kecamatan Tanra Lili, Kabupaten Maros digegerkan dengan seorang ibu rumah tangga yang ditemukan bersimbah darah dan tergeletak di tempat tidur kamarnya. Korban yang masih dalam keadaan setengah sadarkan diri ini langsung dilarikan ke puskesmas terdekat dengan menggunakan mobil bak terbuka. Diketahui korban bernama Sriki Hidayah, 42 tahun, namun setelah mendapatkan pertolongan medis, korban akhirnya menembus nafas terakhir. Mirisnya, pelaku penganiayaan ini adalah suami kedua korban yang menikah secara siri. Bahkan pelaku dengan sadis melakukan penganiayaan dengan menggunakan alat fitness barbel seberat 10 kg hingga korban mengalami luka parah di bagian kepala dan wajah. Satreskrim Polres Maros bersama kepolisian sektor Tanra Lili yang menerima laporan warga langsung meringkus pelaku berinisial ZA umur 37 tahun di rumahnya yang juga menjadi tempat kejadian perkara dan mengamankan alat fitness barbel yang digunakan untuk menganiaya korban. Di depan petugas, pelaku tengah menganiaya istrinya sendiri lantaran diduga sakit hati dengan ucapan korban yang menyebut pelaku malas cari kerja. Sebelumnya, korban pertama kali ditemukan oleh anaknya yang berusia 10 tahun saat pulang dari rumah neneknya. Sang anak yang melihat ibunya dalam kondisi bersimbah darah ini kemudian berlari keluar rumah dan meminta tolong kepada tetangganya. Kemana kau sudah bertengkar waktunya malam? Di rumah juga. Tinggal lagi situ? Iya. Kau tidur di mana? Di dalam kamar. Di dalam kamar? Iya. Istrimu di mana? Di luar. Di luar? Iya. Nah, terus jam berapa kau bangun? Jam 6, Pak. Jam 6 kau bangun? Iya. Terus waktu bangun apa kau bikin? Langsung itu anu. Langsung apa? Pukul. Pukul? Iya. Apa yang pakai kan? Barbel. Barbel? Iya. Berapa kali? Taruh 4 sampai 5, Pak. 4 sampai 5 kali. Apanya kena? Kepalanya. Kepala? Sebelah kanan. Bagian sebelah kanan? Posisi dia pukul. Kronologisnya di mana pelaku merupakan satu rumah dan telah memiliki anak, namun anaknya telah meninggal dan yang bersangkutan tinggal satu rumah dan tapi tidak secara sah, nikah siri. Di mana motif pelaku sering bercekcok di awal karena di mana yang bersangkutan mungkin belum memiliki pekerjaan yang tetap, sehingga hal tersebut istrinya selalu meminta untuk mencari pekerjaan. Artinya Setelah dinyatakan meninggal dunia, jenazah korban kemudian dibawa ke rumah duka di Kecamatan Tanra Lili, Kabupaten Maros untuk disemayamkan. Sementara pelaku yang sempat ditahan di Mapolsek Tanra Lili kini dibawa ke Mapolres Maros untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang penganiayaan berat hingga meninggal dunia dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan News melaporkan. Dua kelompok pemuda di Kota Makassar terlibat tawuran, saling serang menggunakan batu dan anak panah serta petasan. Satu anak di bawah umur tertancap anak panah yang nyasar. Polisi membubarkan tawuran dengan gas air mata. Tawuran antar dua kubu kelompok pemuda terjadi di dalam pekuburan Berowanging di Kecamatan Talo, Kota Makassar, melibatkan pemuda dari Kampung Sapiria dengan Kampung Bontang. Dua kubu terlibat saling serang menggunakan batu, petasan, hingga anak panah di dalam pekuburan Berowanging.
Satu korban terluka terhadap seorang anak inisial AA usia 8 tahun terkena anak panah kesasar saat menonton tawuran. Aparat kepolisian dari Polsek Talo diterjunkan ke lokasi melepaskan tembakan gas air mata agar dua kubu kelompok pemuda bertetangga yang dibatasi pekuburan itu menarik diri. Korban anak di bawah umur yang tertancap anak panah pada bagian pipi langsung dilarikan ke Rumah Sakit TNI Angkatan Laut untuk mendapatkan perawatan medis. Pemicu tawuran diduga karena masalah anak-anak yang saling lempar-lempar saat bermain di dalam pekuburan. Akhirnya melibatkan antar dua kelompok pemuda bertetangga. Kalau memang tidak bisa kemenang, jadi lawan dengan iya siap. Namun anak-anak ada yang terkena busuk di pipinya. Sudah muncullah orang dewasa termasuk orang tua yang mengamuk menyerang dia. Berarti ada korban luka seperti itu? Ada. Usia berapa? Ada satu orang. Ke pasar, apa kita bikin? Belanja warung. Kapan kita tahu bahwa Anata menjadi korban penggusuran? Tidak ada teleponnya kemanakan, chatnya bilang tadian di Arlan, digusur ki, kena busur ki. Saya tidak tahu bilang separah begitu kayak tembus di kodong anakku. Dari Makassar, Muhammad Nur, Bonai News melaporkan. Dua pria di Kabupaten Maros diamuk warga setelah kepergok hendak mencuri sepeda motor yang terparkir di depan toko. Beruntung polisi mengamankan kedua pelaku yang dihajar warga. Aksi pencurian ini sempat terekam kamera CCTV. Seperti inilah detik-detik aksi pencurian sepeda motor trail yang terparkir di sebuah toko pakaian di Kelurahan Bontoa, Kabupaten Maros, terekam kamera CCTV. Pelaku terlihat seorang diri datang dengan mengenakan helm sambil memantau kondisi sekitar yang terlihat sepi sebelum mengarah ke salah satu sepeda motor yang terparkir di depan toko. Pelaku yang hendak memasukkan kunci letter T di kunci kotak sepeda motor tersebut langsung pergok pemilik motor hingga pelaku kabur dan teriaki maling hingga mengundang perhatian warga. Pelaku beserta rekannya yang berada di atas sepeda motornya sempat mencoba kabur namun berhasil ditangkap dan sempat menjadi bulan-bulanan warga. Beruntung petugas yang kebetulan melintas di lokasi langsung mengamankan kedua pelaku, sementara pemilik sepeda motor langsung melaporkan kejadian ini ke kantor kepolisian sektor Mandai. Diketahui kedua pelaku ini tertangkap basah hendak mencuri sepeda motor setelah korban yang merupakan karyawan toko pakaian tersebut melihat aksi pelaku melalui kamera pemantau CCTV. Iya, sempat kabur Kak sampai Wismi di depan Yota. Terus dikejar. Terus saya tarik bajunya dari belakang jadi jatuh dari motor, terus banyak warga datang. Berapa orang? Dua orang, yang satu orang menunggu di atas motor, satunya yang beraksi di motor. Ya benar sekali Pak, dari laporan masyarakat tadi bahwa telah terjadi pencurian di Jalan Poros Makassar Maros, tepatnya di Ismi Shop. Jadi kami setelah mendatangi TKP itu, kami berhasil mengamankan dua pelaku. Hingga saat ini kedua pelaku masing-masing berinisial F dan I telah diamankan di kantor kepolisian sektor Mandai dan masih pemeriksaan oleh petugas. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam pasal pencurian dan pemberatan dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan News melaporkan. Kecelakaan adu banteng antara dua sepeda motor terjadi di Jalan Poros Tonasa 2, Kampung Bontoa, Kabupaten Pangkep viral di media sosial. 3 orang mengalami luka serius dan harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Kecelakaan motor. Reawasi. Beginilah detik-detik pasca kecelakaan adu banteng di Jalan Poros Tonasa 2, Kampung Bontoa, Kecamatan Bina Satene, Kabupaten Pangkep. Dalam rekaman warga, 2 pengendara motor tampak terbaring di jalan, sementara 1 korban lainnya terlempar hingga masuk ke saluran air yang kering. Benturan keras antara 2 sepeda motor mengakibatkan kerusakan parah di bagian depan kendaraan. Potongan bodi motor berserakan di pinggir jalan.
Kecelakaan melibatkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi DD5833EB yang dikendarai Suwardi bersama boncengannya Rizwan, seorang pelajar SMA. Sementara dari arah berlawanan Yamaha RX King DD4290XE dikendarai oleh Muhammad Sofyan Rahman. Diduga pengendara Jupiter Z mengambil jalur terlalu ke kanan saat melaju dari arah Bungoro menuju Tonasa. Kecelakaan pun tak terhindarkan setelah bertabrakan langsung dengan RX King yang datang dari arah berlawanan. Kedua motor melaju dengan kecepatan tinggi saat insiden terjadi. Akibat kejadian ini ketika korban mengalami luka serius. Setelah sempat mendapat penanganan di Puskesmas Kalabiran, mereka dirujuk ke RSUD Batara Siang Pangkep dan kini masih dalam perawatan intensif. Untuk kronologis kejadian bahwa sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter Z nomor register DD5833EB yang dikendarai lelaki Suwardi berboncengan dengan lelaki Rizwan yang bergerak dari arah barat ke timur atau dari arah Bungoro menuju Tonasa, mengambil jalur agak ke kanan sehingga bertabrakan dengan sebuah sepeda motor Yamaha RX King DD4290XE yang dikendarai lelaki Muhammad Sofyan Rahman yang bergerak berlawanan arah atau dari arah timur ke barat. Petugas dari unit Gakum Satlantas Polres Pangkep langsung melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengamankan kendaraan sebagai barang bukti. Polisi mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar lebih berhati-hati, khususnya di jalur rawan kecelakaan seperti Jalan Poros Tonasa 2. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syarudin News melaporkan. 3 hari dikabarkan hilang, seorang bocah laki-laki ditemukan tewas tenggelam di aliran anak sungai samping Waduk Nipa-Nipa, Kabupaten Maros. Penemuan jasad korban warna isak tangis keluarga saat jenazah korban dievakuasi ke dalam mobil ambulans. Warga di Desa Moncongloe Lapara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, digegerkan dengan penemuan jasad seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun di aliran anak Sungai Telo, samping Waduk Nipa-Nipa Maros, dengan kondisi jasad membengkak dan sudah mengeluarkan bau menyengat. Petugas gabungan Basarnas Makassar yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jasad bocah laki-laki yang diketahui bernama Amir, warga asal Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, dengan menggunakan perahu nelayan sejauh 100 meter dari titik lokasi penemuan mayat yang mengambang di sungai. Penemuan jasad korban ini diwarnai isak tangis keluarga saat jenazah dievakuasi ke dalam mobil ambulans. Sebelum korban dikabarkan hilang pada Rabu 9 April 2025 lalu, saat tengah bermain di rumah temannya berjarak sekitar 100 meter dari rumah korban dengan kondisi cuaca hujan. Setelah itu korban tak kunjung pulang hingga dilakukan pencarian oleh pihak keluarga. Diduga korban tenggelam usai hanyut terbawa arus sungai. Pasalnya, pihak keluarga menemukan sendal korban di pinggir sungai. Tadi sebentar barusan selesai dievakuasi oleh tim dari SAR dan personil TNI Polri yang ada di daerah segitiga, Goa, Makassar, dan Maros. Dan alhamdulillah telah selesai dievakuasi atas identitas korban atas nama Amir, warga Parangloe, Kabupaten Goa. Dan usai dievakuasi, jenazah korban dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dibersihkan dan akan dibawa ke rumah duka di Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan untuk disemayamkan. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan News melaporkan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda berikut kami akan hadir dengan informasi maling menggasak uang infak di dalam kotak amal masjid terekam CCTV, selengkapnya di seputar Aini Sulsel. Terkadang hidup terasa berat,
tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Aini Sulsel. Diduga melaju dengan kecepatan tinggi, pengendara sepeda motor terjatuh lalu boncengannya terpental masuk ke kolong truk saat melintas jalan poros Pamanjengan, Kabupaten Maros. Akibatnya korban mengalami luka parah, sementara pengendara mengalami luka ringan. Dari rekaman kamera CCTV, terlihat detik-detik seorang boncengan motor terpental masuk ke dalam kolong truk usai sepeda motor yang ditumpanginya terjatuh saat melintas di jalan poros Pamanjengan, Kecamatan Monconglowe, Kabupaten Maros. Korban merupakan bocah perempuan berusia 9 tahun bernama Herawati, mengalami luka parah di bagian kepala bahkan tangan sebelah kirinya remuk usai terlindas truk muatan pasir. Kecelakaan ini sontak menghebohkan warga maupun pengendara yang melintas. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis, sementara pengendara sepeda motor hanya mengalami luka ringan. Unit Laka Lantas Polres Maros yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi termasuk korban yang dilarikan ke Rumah Sakit Tajudin Khalid Makassar. Sebelumnya, kecelakaan ini berawal ketika pengendara sepeda motor bernama Farhan melaju kencang dari arah Makassar menuju ke Kabupaten Maros. Namun naasnya, saat tiba di lokasi, pengendara motor tersebut tiba-tiba mengerem mendadak saat hendak menghindari kendaraan di depannya sehingga bak belakang motor terselip dan terjatuh, kemudian boncengannya terpental ke tengah jalan lalu masuk ke dalam kolong truk yang bergerak dari arah berlawanan. Korban berhasil selamat, namun tangannya terlindas ban depan truk. Pengendara motor itu anak kecil yang luka itu bagian tangan dengan bagian belakang telinga dengan punggungnya. Sekarang ada di mana sekarang? Sekarang awalnya dibawa ke Rumah Sakit Tajudin, tapi sekarang dirujuk di Rumah Sakit Wahidi. Dengan sepeda motor. Itu gimana ceritanya? Jadi ceritanya itu yang dimana sepeda motor tersebut dia bergerak dari arah Makassar, dari arah Dayak, mau masuk ke Moncoloy, menuju ke Moncoloy. Namun pada saat tiba di tempat kejadian melakukan pengereman mendadak sehingga mengalami lepas kendali dan boncengannya terpental ke jalur arah berlawanan. Usai melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi dan korban serta sopir truk, kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan motor dan truk ini dibawa petugas untuk diamankan. Kasus kecelakaan ini telah ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Maros. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan News melaporkan. Aksi pencurian di masjid di Kecamatan Biringkanaya, Makassar terekam kamera CCTV. Modus pelaku berpura-pura sebagai jamaah yang hendak melaksanakan sholat, kemudian menggasak uang infak di dalam kotak amal dengan merusak kunci gembok pengaman. Inilah detik-detik aksi pencurian yang terjadi di sebuah Masjid Nurul Huda, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, berhasil terekam kamera pengawas CCTV. Pelaku seorang diri datang dengan mengenakan sarung lalu menuju ke lantai 2 masjid. Suasana sepi membuat pelaku langsung mengincar kotak amal masjid yang tersimpan di samping pintu. Bahkan pelaku juga dengan nekat mengangkat kotak amal tersebut menuju ke lantai 2 agar aksinya tidak terlihat oleh pengurus masjid. Meski kotak amal masjid tersebut terbuat dari besi baja dengan ukuran besar dan berat. Namun pelaku tidak kesulitan untuk melancarkan aksinya. Dengan menggunakan besi, pelaku kemudian merusak kunci pengaman gembok lalu menggasak uang infak dari kotak amal masjid. Dua kali. Diketahui aksi pencurian ini terjadi di pagi hari dengan modus pelaku berpura-pura sebagai jamaah masjid yang hendak melaksanakan sholat duha. Itu masih pagi, terus kebetulan tidak ada orang sama sekali. Terus dia tiba-tiba kayak mau sholat duha, dia masuk ke masjid, tiba-tiba cari kesempatan untuk masuk
Terus ini Cirengan sih diapain Pak? Dia lihat dulu situasi, terus setelah itu dia naik ke atas. Dia pura-pura naik ke atas, terus turun lagi ke bawah ambil ini, terus mengangkat naik. Aksi pencurian ini baru diketahui oleh pengurus masjid yang mendapati kotak amal berada di lantai 2 dengan kondisi terbuka. Pihak masjid kemudian melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib dengan membawa bukti rekaman CCTV aksi pencurian uang infak masjid. Dari Makassar, Wahyu Ruslan News melaporkan. Aksi bejat juru parkir di Makassar terekam kamera pengawas dalam keadaan mabuk menepuk bokong karyawati minimarket yang sedang sibuk mengatur barang jualan. Aksi dilatar belakangi usai pelaku menaruh hati namun berujung penolakan oleh korban. Juru parkir ditahan polisi usai melecehkan karyawati hingga merusak kaca pintu minimarket yang bertempat di Jalan Opudeng, Resaju 2, Kecamatan Mamanjang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kamera pengawas merekam detik-detik pelaku melancarkan aksi cabulnya. Bermula pelaku Zainal 30 tahun datang menghampiri korban inisial PMS 22 tahun. Pelaku yang berjalan sempoyongan usai mabuk seketika langsung menepuk bokong korban yang sedang sibuk mengatur barang jualan yang terdisplay di rak hingga aksi pelaku membuat korban marah bahkan merontak. Bukannya merasa bersalah, pelaku yang mendapat sejumlah hujatan malah kembali melampiaskan dengan merusak pintu kaca minimarket dengan menendang kaca minimarket hingga menyebabkan luka di bagian kaki pelaku. Pemeriksaan kepolisian aksi cabul dilatar belakangi usai pelaku kesal menaruh hati ke korban namun hanya direspon dengan penolakan. Akibat perbuatannya pelaku terancam pidana kurungan penjara 9 tahun lamanya usai dikenakan pasal 289 KUH pidana dengan tentang pencabulan. Pelaku yang kami amankan atas nama Senal alias Senal, umurnya 30 tahun. Kebetulan tersangka ini adalah juru parkir di salah satu toko minimarket yang terletak di Jalan Cendrawasih 2. Kemudian TKP-nya itu di Jalan Opudeng Resaju, Kecamatan Mamanjang, Kota Makassar. Iya, oh menegur. Dalam keadaan apa gitu? Dalam keadaan mabuk. Siapa nama tak? Terus kenapa sampai luka kaki kita? Dari Makassar, Syalu Adiaksa News melaporkan. Seorang warga di Dusun Cidako, Kabupaten Maros terpaksa harus ditandu menggunakan sarung sejauh 7 km usai terjatuh di sungai untuk menuju ke puskesmas. Akses jalanan yang rusak parah menyebabkan sejumlah kendaraan sulit menjangkau lokasi kejadian. Inilah video amatir saat seorang warga Dusun Cindako, Desa Bontosomba, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros bernama Heri, usia 32 tahun terpaksa ditandu menggunakan sarung oleh puluhan anggota keluarganya. Pria tersebut terpaksa harus dievakuasi melewati jalur terjal berbatu kurang lebih sejauh 7 km untuk mengangkutnya ke area jalanan yang dapat dilalui oleh mobil jenis double cabin. Heri diketahui terjatuh di sungai yang menyebabkan ia mengalami luka di bagian kaki dan membuatnya tidak dapat bergerak. Sulitnya area jalanan di Dusun Cindako ini menyebabkan kendaraan yang dapat melintas di lokasi hanyalah motor jenis trail. Sedangkan puskesmas terdekat terletak puluhan kilometer dari tempat kejadian perkara. Yang mau melahirkan atau kecelakaan itu 80% kami gotong menggunakan sarung dan sembilan bambu. Terus kami menggunakan mobil double cabin untuk menjemput rute yang dapat dilalui mobil. Jadi mereka menggotong dengan jarak kurang lebih 4 kilo, 5 kilo, bahkan ada sampai di 7 kilo. Kami ketemu di titik tertentu di mana mobil cuma sampai di akses tersebut, lalu kami antar ke puskesmas.
Alhamdulillah di hari pertama ini kita tadi untuk kondisi di Cindako memang kondisi jalan sampai di lokasi tersebut itu belum sampai pada tingkat misalnya perbaikan jalan yang beton dan ataupun aspal. Karena memang medannya Cindako ini masih sangat jauh. Tetapi kita hari ini di tahun lalu kita sudah melakukan betonisasi hampir sekitar lebih dari 10 kilo menuju ke arah situ. Jadi insya Allah ya lokasi-lokasi yang memang seperti Cindako, kemudian tembus barat, tembus Kemalino itu akan kita prioritaskan ya. Warga sekitar berharap dan memohon kepada pemerintah Kabupaten Maros untuk memperdulikan serta segera memperbaiki akses jalanan di Dusun Cindako ini. Pasalnya, jalur tersebut diketahui tempat lalu lintas warga sehari-hari yang kerap digunakan dan mempercepat bantuan bagi warga yang hendak dibawa ke sejumlah fasilitas kesehatan. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan News melaporkan. Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman terpilih menjadi Ketua Umum Badan Pengurus Pusat BPP Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan atau KKSS periode 2025-2030. Sekjen DPP Partai Perindo Andi Yuslim Patawari memberi ucapan selamat dan melihat sejumlah hasil produk UMKM dari berbagai provinsi. Papua Timika. Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Andi Yuslim Patawari mengunjungi sejumlah stand produk UMKM yang turut memeriahkan musyawarah besar MUBES ke-12 KKSS yang dipusatkan di Kota Makassar. Andi Yuslim menyempatkan diri berkunjung dan melihat produk UMKM asal Provinsi Papua Tengah, yakni berbagai kerajinan tangan yang terbuat dari kulit buaya asli. Kulit buaya asli ini dibuat dalam bentuk ikat pinggang, tas wanita modern, dompet, dan sepatu. Tak hanya itu, berbagai kerajinan lainnya juga turut dikunjungi seperti hasil olahan songkok reca asal Kabupaten Bone dan kain sarung tenun sutra asal Kabupaten Wajo. Acara musyawarah besar MUBES ke-12 KKSS dimenangkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat BPP KKSS periode 2025 hingga 2030. Sebagai nakoda baru dalam memimpin KKSS 5 tahun ke depan, Andi Amran Sulaiman diharapkan bisa membawa kerukunan keluarga Sulawesi Selatan lebih maju dan segera merealisasikan visi misinya dalam membangun sekolah unggulan milik KKSS. Andi Amran Sulaiman, saya selaku warga KKSS, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, yang juga Sekretaris Jenderal Partai Perindo tentu mengucapkan selamat. Beliau memenuhi kriteria, minimal ada 2 kriteria dasar untuk memimpin suatu lembaga sebesar KKS. Yang pertama, mau dan mampu. Insya Allah beliau mampu untuk hal tersebut dan kita tunggu aksi nyata untuk melaksanakan program-program sesuai dengan visi misi yang disampaikan beliau tadi. Dari Makassar, Yusufin News melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita di seputar iNews Sulsel hari ini. Saya Rusdi Ansor pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Salam kita pada salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat,
tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu.